sekarang tuh banyak banget yang dilihat itu katanya kan milenial itu penentu masa depan gitu kan ya kan. Nah, tapi iya ada juga sebagian orang yang memandang milenial itu rusak gitu. Milenialnya aja sekarang udah rusak, gimana masa depannya gitu kan. Tapi itu kan hanya sebagian aja. Nah sebagiannya lagi itu ada milenial, kita bisa sebutnya milenial idaman masa depan. Nah, itu bisa membuat masa depan yang lebih cerah. Nah itu tuh calon mantu. Nah itu Calon mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Informasi. Kita kali ini di luar rumah, di luar studio. Kita di mana tempatnya? Margonda, di Margonda. Ya pokoknya di Margonda. Nah, tapi kan kita kan sesuai sama protokol kesehatan kita harus menggunakan masker. Tapi kayaknya kalau kita menggunakan masker pada saat kita lagi syuting, mendingan lagi ngobrol, kayaknya kurang paten aja ya. Nanti kita pakai lagi kok ya. Iya, kayak kurang jelas gitu. Tapi insya Allah kita semua udah sehat walafiat. Udah sehat walafiat. Iya, tuh Sehat lahir batin. Sehat lahir batin ya. A few moments later. Oke. Selesai. Halo sobat entrepreneur. Kita kan nyapa penonton kita sobat entrepreneur ya kan. Dan kita kali ini Bakal ngobrol-ngobrol berempat. bakal ngebahas tentang Apa tuh? Kayaknya seru nih. Ca nggak di briefing ya Ca ya? Nanya ya Ca? Enggak, kan biar dikata keren aja gitu. Jadi dadakan. Sebelum kita masuk ke materi kita kenalin dulu Kak Haula. Kita kan biasanya bertiga nih, Kak Eca, Kak Haula dan Neng Nada ya. Nada. Kita mau kenalin nih siapa? Siapa namanya? Kak Roshid ini adalah salah satu alumni dari Young Entrepreneur School. Angkatan berapa? Angkatan 14. Kalau bulan itu bulan apa ya? Bulan Juli. Bulan Juli ya? Iya. Bulan Juli 2015. 19. Oh, 19. 2019. Kel jauh banget dong 2015 ya. Kesibukannya sekarang apa Kak Haula? gue ya. Ocit. Ocit. Tadi langsung kena ocit. Oke. Nama panggilannya kan Ocit. Iya. Kak Ocit kesibukannya apa nih? Kesibukan gua sehari-harian bisnis. Alhamdulillah semenjak dari lulus fokus buat bisnis. Nah, Iya. kita ini perkumpulan milenial ya, seperti yang teman-teman tahu nih. Kita tuh segmentasinya juga milenial. Nah, sekarang tuh banyak banget yang dilihat itu katanya kan milenial itu penentu masa depan gitu kan ya, gitu kan. Nah, tapi ada juga, depan. iya ada juga sebagian orang yang memandang milenial itu rusak gitu. Milenialnya aja sekarang udah rusak, gimana masa depannya gitu kan. Tapi itu kan hanya sebagian aja. Nah sebagiannya lagi itu ada milenial, kita bisa sebutnya milenial idaman masa depan. Nah, itu bisa membuat masa depan yang lebih cerah. Nah itu tuh Calon mantu. cerah. Nah itu tuh Calon mantu. Oke, jadi kan kita di sini lebih pengen ngebahasnya milenial idaman masa depan. Itu tuh apa aja sih ciri-cirinya? Ada 4 ya. Apa aja kalau Iya. yang pertama? Kalau yang pertama itu yaitu milenial yang sadar akan kesehatan. Jadi investasi untuk masa depannya. Ya, jadi Gitu. milenial aware sama kesehatan Lagi itu. demo ya Cit? Iya. Lanjut Iya, kalau kan milenial itu sehat buat masa depan ya. Kalau dari milenial udah sakit-sakitan, nggak aware sama kesehatan itu nanti gimana masa depannya? Iya, benar banget. Gimana mau semangat ngelakuin aktivitas gitu kan? Jadi kalau kita mau menjadi milenial idaman di masa depan, kita harus aware dulu sama kesehatan diri kita dulu, baru kita peduli sama orang lain. Kalau sama diri kita sendiri aja kita nggak peduli, bagaimana kita mau ngurusin negara, ngurusin apa? Orang lain gitulah intinya lah ya, pokoknya. Calon lah. Iya, lu memang udah calon. Lanjut Kak Haula. Kita dapat informasi dari Kak Haula aja. Yang kedua itu ada milenial melek finansial. Finansial. Nah, maksudnya kayak gimana Kak Haula? Maksudnya kan
kita dari milenial itu belajar gimana sih cara mengelola finansial untuk persiapan di masa depan juga. Itu kenapa menurut Mbak Nanda? Kaget ya, di sini kayak lagi kuis ya, coy. Ya kan jangan gue doang Iya, ya. ada. Kan kita diskusi, cuy. Pertanyaan menurut gue kenapa milenial harus melek finansial? Tadi finansial ya? Ya waktu itu pernah dibahas sama Mas Pernah Sri. dibahas. Karena kita kebanyakan milenial itu yang belum paham gimana caranya mengelola keuangan dengan baik. Karena mengelola keuangan dengan baik itu adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang milenial idaman di masa depan. Masa betul. depan. Ngerti gak? Nggak ngerti. Ini gue kalau suruh ngulang juga gue lupa lagi. Iya lupa udah. Spontan aja Ya tadi. pokoknya buat investasi kita. Ulang. Jadi finansial itu penting banget kan buat masa depan, apalagi kalau kita udah berumah tangga itu harus Bener bisa banget, bener ngatur banget. finansial. Benar banget Kak Aula. Karena yang kita pikirin bukannya saat sekarang aja, Iya, kita tapi kan harus masa mikirin depan. masa depan. Kalau kita bisa ngatur finansial, insya Allah kita bisa kebeli rumah, bisa kebeli kendaraan, Amin. bisa menghidupi nanti Iya, kita menghidupi kehidupan diri kita di sendiri depan dan menyekolahkan anak kalau udah punya anak. Dan bisa bersedekah. Betul, dan membantu orang lain. Benar. Itu kalau kita bisa ngatur finansial. Intinya berguna untuk orang lain. Benar Iya. banget. Yo, Sebaik-baiknya manusia Adalah adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah adalah apa tuh? milenial yang sadar akan bisnis. kalau kata Sandiaga Uno, milenial kalau mau sukses, kalau mau berjaya Indonesia itu, jadi milenialnya harus melek finansial, harus melek bisnis, Bisnis. harus terjun ke Benar dunia bisnis. Kamu itu sebagai anak muda harus sadis, sadar akan bisnis. Kenapa harus Spontan ya? kenapa harus Spontan. berbisnis atau bekerja ya, bekerja Iya. keras pokoknya Iya. menghasilkan. Karena kalau kita merintis ya, kan kita merintis untuk masa depan gitu. Milenial yang bagus untuk masa depan, ya kita harus berbisnis karena lebih enak gitu. Kita berinvestasi dari muda, nanti kita akan menikmati di masa tua gitu. Dan kita akan bermanfaat juga dengan bisnis. Kita ya duit tuh pasti banyak kan kalau bisnis gitu. Jangan mikirin Insya duit Allah ada, banyak, pasti. intinya impian-impian kita untuk mewujudkan yang bermanfaat untuk negara, untuk agama, yaitu dengan berbisnis. Karena sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu para pembisnis. Oh iya. Salah satunya Rasulullah kan, ngajarin kita juga untuk Benar banget. berdagang. Tetap balik lagi ke poin kedua tadi ya, milenial yang Tiga kan. enggak balik lagi Oh, ke poin finansial. kedua yang Finansial. milenial melek finansial. Finansial. Bisnis ke finansial. Tuh, itu Karena kita ini berpengaruh sangat ya. berpengaruh. Berpengaruh banget. Jadi kalau kita pengen masa depan ada finansialnya gede, ya bisnis gitu. Karena salah satunya yang paling gampang. Ajaran Rasulullah. Sudah dianjurkan juga. Iya. Lanjut yang terakhir ini ya. Ini yang keempat ya. Nah, Yang keempat. keempat, Mohon maaf sebentar. Kak Eca coba jelasin yang keempat Yang apa biar keempat. ada kerjanya loh. Yoi. Ca, ayo biar Yang nggak keempat gabut. itu milenial melek teknologi. Makasih. Makasih Kak Haula. Udah jelasin dong. Gua ngasih tahu nih poin. Maksudnya milenial melek teknologi Kenapa adalah milenial Oke, harus gini. melek teknologi? nah gimana? Nah, yang sesuai keempat. sama pemikiran lu aja, refleks. Ini guys, ini Ini cut ya, ini cut jadi dulu, nggak cut dulu nih, nih. nggak di Nggak ada briefing. nggak ada setting-settingan ya. Nggak Biar ini setting. sesuai sama pemikiran kita cut masing-masing. dulu. Jadi Ayo, kita lagi main, nggak ada di lagi cut-cut. main. Ayo. Gua aja studio. kaget. Nggak ada di cut-cut. Kaget Lanjut, banget. ayo milenial melek Jadi teknologi. kalau yang keempat, milenial melek teknologi. Ya gimana kalau zaman sekarang, kalau misalnya masih buta teknologi atau ya kurang pergaulan, kurang update gitu kan. Dan zaman sekarang juga banyak kok orang-orang sukses yang cuman dari online gitu, dari HP, modal kuota. Kita jualan di e-commerce gitu kan, kita di online shop gitu, kita jualan tanpa harus keluar rumah. Itu udah bisa jadi bisnis juga, udah bisa menghasilkan juga gitu Jadi kan. teknologi sangat penting. Teknologi Karena itu sekarang sangat itu penting banget. udah eranya teknologi, udah zamannya informasi, jadi semua apa-apa serba digital. Jadi kalau nggak melek teknologi gimana mau berkembang? Bakal ketinggalan zaman. Karena Karena kita harus zaman ngikutin zaman, perkembangan tren lah. zaman. Ngikutin tren. negara-negara berkembang juga pastinya teknologinya itu pada canggih-canggih. Jadi kalau kita kudet gitu kurang update sama teknologi, ya udah
jadi susah deh berkembang. ketinggalan deh. Dan nggak akan ada kata banyak nih milenial yang gue nggak bisa buat main teknologi. Ada juga beberapa yang nggak bisa main Instagram, sosmed dan Iya. lain-lain. Mereka bisa kok sebenarnya dari kita semua tuh bisa. Cuman gimana dari diri kita mau belajar Iya, atau mau enggak? mencoba, atau enggak. mau mencoba Karena terjun. karena balik lagi tadi sekarang itu udah eranya informasi didapatinnya itu udah mudah banget, banyak sosial media, banyak platform pembelajaran kayak Instagram aja juga bisa jadi platform Bener banget. pembelajaran, YouTube, Mantap. TikTok pun, Dan Twitter, sekarang semuanya bisa. Belajar pun udah pakai Zoom dan lain-lain. Betul. Karena- Apalagi pandemi kayak gini ya, bener banget. harus melek banget sama teknologi. Nih, kalau buat anak muda ya, buat anak muda masa depan, lu diem aja. Dunia ini bakal berubah kok, gitu. Gimana? Yang ada lu dituntut sama dunia. Iya, jadi kayak lu diem nih. terpaksa, iya. Lu dituntut untuk berubah. Oh, iya, Mendingan kita berubah, jadi nggak terasa tertuntut. Oh, gitu. gitu. Oke, mantap. Kita paham HP. Nanti di- Kita bisa zoom nih. Kita bisa zoom. Zoom, jangan pakai Iya, zoom ya. Iya, Zoom. Itu dituntut loh sama orang yang pertama dia bikin aplikasinya nggak nuntut kita, tapi zamannya begini ya, era Covid gitu kan. Kita dituntut sama zaman. Dituntut sama zaman. Mau nggak mau kita harus bisa zoom. Iya. Ya, harus bisa ke YouTube Iya gitu. benar. Ya intinya Memang harus begitu. bisa. Anak kecil aja bisa, masa kita nggak mau Iya. belajar? Iya. Anak Iya, kecil aja minta betul. YouTube. Iya benar. Dan intinya tapi harus positif. Semua Betul. yang dibuka di online itu harus positif. Iya. Jadi tergantung kitanya sendiri ya. Tergantung Kembali dari lagi manusianya. ke kitanya sendiri. Oke. Kalau pengen dapetin positif, jangan lupa ini tonton. Iya benar. Ini positif banget. Terima kasih banyak. Makasih ya. Itu dia tipe-tipe idaman milenial masa idaman. depan. Milenial idaman masa depan. Jadi itu semua berkolaborasi menjadi satu. Yang pertama tadi harus melek aware sama kesehatan. Kesehatan. Terus aware sama milenial melek finansial. Yang ketiga, milenial, bisnis. Bisnis. Saya keempat, melek teknologi. Jadi ada empat ya? Empat. Ada Itu empat. calon mantu idaman lah intinya. Buset, Pip, pip, empat. pip, pip, calon mantu. Oke. Masna udah. wasulasa waruba. Apa tuh? Artinya 2, 3, 4 itu anjurannya sudah Oh gitu. iya benar. Terima Oke. kasih Kak Oke. Oci. Udah bareng sama Oke. kita di informasi kali ini. Semoga nanti bisa balik lagi bareng sama kita. Amin. Oke, pokoknya intinya milenial membawa perubahan. Tadi dengan cara 4 tadi. Jangan males-males nih di rumah, mendingan kita harus bawa perubahan ke Iya. depannya. Milenial itu kan kaum rebahan ya, Iya. tapi kaum rebahan juga bisa loh membawa perubahan. Kita belum penutup ya? Iya, belum. Oh ini apa? Kalau closing statement. Closing statement. Nah, oke kita udah Oke, closing ya udah. statement Terima kasih buat dulu. Yang nonton teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa di like, Like, comment, comment, subscribe. subscribe, share sebanyak-banyaknya.